Aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebelum Mr. K mulai kontennya, jangan lupa like, share, and subscribe, Oke? Jadi tanpa Mr. K banyak bicara gak jelas, monggo enjoy Spoiling Time chapter 1131 yang udah full detail ini, Let's go. Judul chapter 1131, Loki dari dunia bawah. Ya, seperti biasanya kalau nama seorang muncul di chapter judul, berarti fokus dari chapter sekarang bakalan ke orang itu. Yang mana berarti di chapter ini ya, kita bakal sedikit mengenal lebih dekat tentang siapa Loki. Di sisi lain, di bagian cover story kita masih mengikuti petualangan Yamato yang gak terasa ya. Ini udah sampai berapa ini ya? Volume ke-18. Di situ terlihat Yamato sedang menunggangi Komachio sambil mengejar pencuri yang sangat meresahkan. Oh iya, Tama dan Speed juga ikut berlari mengejar di belakang mereka. Jadi penasaran Mr. K siapa pencurinya? And now masuk menu utama, di mana chapter ini masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Kita melihat Aur bakal Senjang super excited karena akhirnya berhasil sampai di Elbaf, tempat yang sudah lama banget pengen dia datengin. Makanya Luffy tidak gak berhenti ngomongin tentang seberapa besar pulau ini dan betapa kagumnya dia sama para raksasa di sana. Nah, di tengah-tengah rasa semangatnya, Loki yang sedari tadi mencoba bicara, tapi Luffy malah gak kasih dia kesempatan ngomong sama sekali sampai akhirnya Loki kesal. Loki berkata, "Diam, aku lagi bicara sama kau." Gak cuma berbicara ya, Loki bahkan mengeluarkan teriakan dahsyat yang sampai bikin serigala-serigala sekitar ketakutan. Box nama pengenal Loki pun muncul di sini tertulis, Loki, pangeran terkutuk dari Elbaf, burunan khusus dari pemerintahan dunia, 2,6 miliar berry. Penasaran Mr. K apa yang dilakuin Loki sampai dapat bounty segini. Loki lanjut berbicara ke Luffy dan mengenalkan diri sebagai dewa matahari yang diwariskan di negara ini. Dan dia berharap Luffy gak berbicara tanpa izinnya. Barulah Loki bertanya tentang apa yang kau pikirkan tentang kondisiku. Nah, sambil melihat ya, Luffy menjawab, apa yang kau pikirkan? Kamu jelas-jelas sedang ditawan. Ngedengar jawaban Luffy, Loki membalas, pandai sekali. Tapi gak ada yang mau dikurung begini kan? Seperti mereka semua, kalau bisa aku juga ingin dibebaskan. Lalu Loki cerita kalau dia sudah terkurung di situ selama 6 tahun. Dia orang terkuat di Elbaf, tapi pohon tempat dia diikat adalah pohon harta Adam yang juga jadi pondasi kerajaan Warland. Rantai yang mengikat tubuhnya pun terbuat dari kairoseki, jadi gak ada cara buat dia kabur sendiri. Nah, di momen ini Loki mencoba membuat kesepakatan dengan Luffy, kau seorang bajak laut bukan? Temukan kunci dari desa di atas dan bebaskan aku. Sebagai gantinya aku akan menghancurkan satu kru bajak laut yang kamu mau. Loki juga menjelaskan kalau daerah bersalju ini disebut dunia bawah, yang berfungsi sebagai penjara dan tempat eksekusi bagi para raksasa. Nah, para raksasa yang melakukan kejahatan akan dilempar ke sini dan gak ada yang berani mendekat karena banyak binatang buas di hutan ini. Loki lebih lanjut bilang kalau dia gak tahu tujuan Luffy datang ke pegunungan bersalju ini, tapi hati-hati dengan binatang buas di sini. Mereka adalah raja di tiap gunung dan teman-temanku sejak kecil. Makanya di momen selanjutnya dengan panel menakjubkan, kita melihat banyak sekali binatang buas raksasa keluar dari hutan dan mengelilingi Luffy. Ada 5 binatang besar kurang lebih ya, mulai dari beruang kutub, gorila, serigala, ular, dan mamut. Kayak kepikiran sesuatu sebelum time skip, Lalu beberapa manusia yang ternyata bawaan Loki keluar juga. Mereka pakai masker gas yang menutupi wajah mereka dan kulit binatang yang bau untuk melindungi diri dari para binatang itu. Nah, Luffy jelas tetap santai melihat mereka. Malah Luffy merasa nostalgia ke momen dia saat berlatih haki dulu. Nah, ini yang Mr. K katakanlah inget-inget. Secara tiba-tiba emang dasar Aur Bakasenjai malah langsung menaklukkan semua binatang itu. Dan ini jelas bikin Loki dan bawahnya shock. Luffy kemudian melompat ke tangan gorila dan semua binatang itu malah menunjukkan ekspresi ramah. Beberapa bulan Loki yang ngelihat momen itu terus ya bilang kalau semoga orang ini gak bikin kita pingsan kayak waktu Yonko si rambut merah datang ke sini. Nah, ngedenger nama Shanks jelas Luffy terpancing. Loki pun yang melihat Luffy penuh emosi ketika bicara tentang Shanks, dia mulai mengejeknya. Jadi kamu kenal si rambut merah, si bajak laut pecundang itu kan? Well, mendengar itu ya, Luffy langsung berubah ke Gear 4 dan memukul Loki yang dengan cepat menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Wah, Loki, para bawahannya dan binatang-binatangnya terkejut. Loki yang terkejut berteriak, bodoh, tunggu, aku cuma bercanda. Luffy hanya mengingatkan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, di dalam pikirannya, Loki sudah berniat kalau aku keluar dari sini, orang pertama yang akan kubunuh adalah dia. Luffy kemudian bertanya apa yang saya lakuin di sini dan apakah dia masih ada di Elbaf. Cuman Loki gak mau menjawab itu secara gratis. Next, momen berpindah ke jembatan kastil. Nami dan lainnya dikejar Rod, sementara Gert dan Goldberg mengejar Rod juga. Zoro sebenarnya ingin melawan mereka, tapi Usopp bilang mereka mungkin teman Dory dan Brogy, jadi mereka semua memutuskan untuk lari ke desa Elbaf di atas. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dunia bawah, tapi di area yang berbeda dari tempat Luffy dan Loki
Loki berada. Di sini giliran kita melihat Azurian dan Stanson yang sedang mengalahkan rusa besar. Dengan gagahnya Azurian tertawa dan berkata, "Gaga, kita dapat rusa ini. Kamu gak bakal nemuin makhluk ini di hutan atas. Dagingnya mantap banget. Aku bisa bayangin senyum besar di wajah para kru topi jerami nanti." Wow, sebuah kilas balik tentang momen di Dressrosa pun diperlihatkan sambil kembali mengenalkan bajak laut yang dipimpin oleh Azurian juga. Lanjut, kita pindah lagi sekarang ke atas kapal Elbaf yang sudah berada di area laut Elbaf. Brook sedang memotong rambut Robin sesuai permintaannya. Tapi Brook khawatir, makanya bertanya, "Gimana hasilnya?" "Robinson, ini pertama kali aku motong rambut cewek. Aku deg-degan banget, jantungku berdetak kencang meskipun aku nggak punya jantung." Yo, semua orang yang ada di sana mulai dari Bonnie, Frankie, dan Jinbe memuji hasil potongan Brooks. Buat kalian yang nggak kebayang ya, Robin memotong rambutnya ngebuat dia kembali ke gaya rambutnya sebelum time skip. Waduh, Robin dengan body aduai kayak gini kembali. Mister gak sabar nih ngelihat katakanlah nanti manganya. Tujuan perubahan Robin ini tentu aja buat Saul, karena Brogy aja sampai bilang kalau dia ngerti gaya rambut Robin yang dulu Saul pernah lihat. Dan jelas Saul akan bahagia ketika melihat Robin lagi, Oimo aja yang pernah bertemu Robin dulu, dia masih ingat gaya rambut Robin ketika di Menara Keadilan. Dan akhirnya kapal Elbaf mencapai Pulau Elbaf di halaman terakhir chapter ini, Semua orang di kapal sekarang bisa melihat pulau yang sangat besar itu. Sambil berteriak ya, para raksasa mengabarkan kalau kabut sudah menghilang dan itulah Elbaf. Sayang chapter kali ini harus ditutup dengan cukup misterius karena kita diperlihatin satu orang yang belum dikenal sedang meminta tolong karena melihat Saul Sensei pingsan dan gak bisa bergerak sama sekali. Wow, apa ini yang terjadi sebenarnya? Semoga endingnya Saul bisa bertemu Robin kembali ya, tanpa hal-hal yang bikin sedih lagi, oke? Oke, cukup sekian dulu terkait spoiler detailnya. Nantikan reaksinya, oke? Dan sekali lagi Mr. K ingetin, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan Mr. K juga ingetin, Mr. K bakal punya fans pack lebih. Bukan join ya, follow di sana ya, oke? So, see you again next time. Adios, you gotta stay safe everyone. Salam, Adiveria.